dalam setiap tulisan yang kita bikin, yang kita produksi ya emang harus terjaga kualitasnya kan. Ketika kita yakin dengan tulisan kita udah oke, udah bagus, kalaupun ada momen yang pas, ada pengumuman lomba, kita submit, kalau udah yakin ya udah masukin aja gitu. Halo Swalesius, saya Dono, reporter SWA, dan ini Jehan sama wartawan SWA juga. Selamat datang dalam Daily Life SWA. Mas Dono, saya dengar-dengar kemarin nih habis membawa nama SWA di kancah perwartawanan nih sebagai juara 1 nih. itu mah kebetulan sebenarnya. Artinya gini, waktu itu saya diundang sebenarnya acara trip to safety ke Semarang gitu kan. Jadi yang undang Asta Infra, tapi temanya di Tol Cipali gitu. Ya ternyata luar biasa banget begitu saya tahu Asta Infra, jalan tol yang dikelolanya luar biasa. Ada sekitar 390 km. Jadi Asta Infra itu ngelola banyak jalan tol ya, dari seperti Tangerang Merak sampai Pandaan Malang, itu ada 8 ruas. Kebetulan kemarin Tol Cipali. Sebenarnya kan teman-teman tuh diajak jalan, terus lebih banyak masalah keamanan di jalan gitu kan. Tiba-tiba dalam perjalanan, ketika kita sampai kilometer 72, itu kan kilometernya Asta Cipali sampai 188 yang di Palimanan ya. Di situ diumumin ada lomba. Ya sebenarnya udah nggak pengen ikut juga sih sampai H-7 panitianya kasih pengumuman di grup. Ayo mas pada ikut. Terus saya coba ngobrol ke Teguh atau Vicky, izin mau ikut gitu kan. Ya udah nyemplung aja begitu. Sampai diumumin, nggak taunya juara. Juaranya bukan 2 atau 3 gitu. Dan itu kebetulan juara 1. Terus pemain-pemain lainnya juga lumayan bagus. Pesaingnya seperti CNBC. Terus juga Antar yang juara 2, CNBC juara 3 gitu. Ya begitu doang Terus Jihan katanya juga di itu ya, di Indosat kabarnya ya. Itu tema apa Aduh, itu saya juga nggak ada niat untuk ikut-ikut gituan sebenarnya mas. Emang seperti biasa aja kita liputan, jalanin tugas, wawancara, nulis. Jadi kan tulisan waktu itu untuk rubrik sajian utama. Temanya SWA 100, perusahaan-perusahaan yang mencetak wealth added index bagi investornya. Di situ salah satunya ada Indosat. Ya udah saya wawancara aja mereka, dan emang mereka waktu itu lagi ngembangin fokus AI. AI, dan mereka untuk menjadi perusahaan yang mengedepankan digitalisasi lah. Terus nggak lama setelah saya tulis, ternyata ada lomba apresiasi jurnalis Indosat, AJI singkatannya. Ya udah diajak sama Korkomnya Mbak Ira. Yaudah ikut aja tuh. Ya udah saya submit tulisannya. Kemudian pas kemarin di acara Sahabat AI, yaitu program open source untuk large language modeling AI-nya Indosat, diumumin SWA juara 3. Bukan main. Alhamdulillah. Itu nggak disiapin berarti ya? Nggak disiapin juga. Jadi ya emang ya hoki-hokian, tapi ya lumayan lah kita bawa nama SWA juga. Iya, tapi memang sebenarnya kalau gitu ini lomba-lomba itu kan banyak sebenarnya kan di setiap instansi ataupun perusahaan-perusahaan gitu kan. Memang kalau misalnya kita pengen ikut memang perlu persiapan Artinya gini, dia punya kriteria kan, misalnya masalah akurasi, kelengkapan data gitu kan, dan lain-lain gitu. Terus judulnya juga diupayakan mungkin mendekati tema gitu kan. Itu memang kebanyakan harus disiapin juga gitu. Iya. Dan jurinya juga sesama jurnalis waktu itu, Pemret Bisnis Indonesia sama satu lagi Pemret, saya lupa satu. Yang ditunjuk sama mereka gitu. Betul, dari Indosat sendiri. Jadi emang untuk menjaga kredibilitas lomba itu sih. Ya alhamdulillah SWA dapat 3 lumayan. Kalau dari Mas Dono SWA dapat 1. Saya dapat 1 juga di luar dugaan gitu. Tapi ibaratnya kalau rezeki nggak kemana tuh Nah, iya. Maksudnya dari nggak niat ngikut, kok tiba-tiba pengen ngikut gitu kan? Apalagi niat Mas Dono emang udah baik, dapat juara 3 udah pengen traktir teman-teman SWA nih. Dapat juara 1. Ya itu ini aja rezeki Ya alhamdulillah artinya gini loh mungkin buat teman-teman yang lain nanti ke depannya kali ya. Sebenarnya lomba-lomba ini kan kita udah sering diinfoin di grup itu kan, di grup konten gitu kan, di grup reporter gitu. Sebenarnya kalau mau diniatin bisa kok iya kan? Karena waktunya panjang, kita bisa riset gitu kan. Yang perlu ini kan bahannya harus kuat gitu kan.
terus juga ya masalah pendalaman, cara penulisan dan lain-lain. Pasti kita bisa kalau niat tapi Tapi menurut Mas Dono gimana sih Mas melihat lomba itu? Apakah kita dalam lomba harus nulisnya bagus-bagus, tapi nggak mengutamakan kritisnya juga demi bagusnya aja gitu dari instansi yang ngerjain? Ya Atau gimana sebenarnya kalau misalnya setiap perusahaan atau instansi bikin lomba kan sebenarnya lebih cenderung pengen ngangkat citra gitu. Kalau saya sih lebih cenderung untuk isi itu harus disesuaikan dengan tema yang mereka inginkan, itu satu. Cuman yang jadi kita harus punya kelebihan dibanding yang lain. Mungkin bahan semua sama, Jay. Kayak kemarin tulisan saya di luar dugaan, Vicky minta wawancara supir, Mas. Kebetulan gue punya temen supir sumber alam, orang Purworejo. Lewatnya juga Cipali terus, dia bisa cerita banyak kan, masalah kondisi jalan seperti apa gitu kan. Terus juga dia minta 2 pengguna yang lainnya gitu. Ya ada temen juga kebetulan tetangga sering mondar-mandir Cipali. Jadi kan dari perusahaan itu juga dapat masukan kan bahwa oh ternyata masalah jalan yang nggak aspal itu banyak cepet ngabisin ban, cerita-cerita seperti itu. Kalau ke Cipali hari biasa, laju Jay, kayak nggak ada lawannya gitu kan. Begitu sih Jay kalau yang itu. Jadi harus pinter-pinter kita juga ya nyari angle lain. Ya. Ada nilai lebihnya juga gitu, value added dari itu apa gitu, dan kita bisa ngasih masukan juga di akhirnya gitu, di akhir kalimat masukannya. Jadi nggak cuma sekedar bagus-bagus perusahaan aja ya di dalam tulisan. Iya, di samping itu mungkin juga untuk kelengkapan ya foto juga mungkin harus lebih menunjang gitu kan, nggak sekedar satu. Mungkin kalau perusahaan kan kalau dimuatnya banyak itu kan seneng gitu kan, ya mungkin itu kriteria juri juga gitu yang penting gitu. Terus kalau tahun depan nih Jay, ini 2025 Jay, kira-kira kan pasti akan banyak lomba, artinya Jihan udah ngerasain juara 3. Pasti punya target dong, maksud gue cuma juara 3 sih gitu kan. Kalau ada lomba lagi, kira-kira mau ikut nggak? Terus kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan Jihan sendiri untuk seperti itu, Jay? Kalau saya pribadi sih nggak pernah ada niat untuk ikut lomba ya. Emang nulis, liputan, kerja seperti apa adanya aja. Ngalir jalan sendiri gitu ya. Ketika ada momen yang pas, dan ya itu artinya kita juga harus dalam setiap tulisan yang kita bikin, yang kita produksi ya emang harus terjaga kualitasnya kan. Ketika kita yakin dengan tulisan kita udah oke, udah bagus, kalaupun ada momen yang pas, ada pengumuman lomba, kita submit, kalau udah yakin ya udah masukin aja gitu. Tapi kalau itu temanya pas, tapi kan sekarang banyak juga tema-tema yang nggak pas. Kalau majalah kan agak susah menyesuaikan. Tapi tema-tema yang kita bisa ngikutin dengan judul yang dikasih panitia aja. Itu berharap ikut lagi nggak aja? Ya harusnya ada target, katakan dari 3 gue pengen ke 2, 2 pengen 1. Syukur-syukur nanti kelasnya nasional gitu kan. Kalau ini kan masih antar perusahaan ya ibaratnya gitu kan, dan kita juga nggak tahu berapa banyak yang ikut gitu kan. Ya emang sih kalau ada kesempatan itu, terus kita juga ada kesesuaian dengan redaksi kita, tentunya jadi kesempatan untuk ikut sih Mas emang. Ya sekarang kan kalau di kita itu lebih terbuka kan Jay, dengan adanya SWA online kan Jay. Artinya tema-tema yang lain pun apapun mungkin bisa masuk, tergantung dari angle-nya kan yang mau dipakai yang mana gitu kan. Jadi nggak harus ngikutin majalah. Kalau majalah mungkin agak susah ya. Betul. Karena kita punya tema sendiri gitu. Kecuali kalau pas, itu mungkin lebih enak gitu kan. Iya, dengan adanya SWA online kita punya fleksibilitas untuk menulis lebih luas lagi gitu. Iya, dan tema-temanya juga lebih oke gitu kan. Iya Mas, kita kan ngeliat tahun 2025 nih ya. Kita harus melihat ini sebagai opportunity, peluang, meskipun dengan berbagai tantangan ekonomi secara nasional, tapi kita juga harus optimis nih Mas. Kalau ada lomba-lomba lagi gimana nih Mas? Kita persiapan yang harus dijalani teman-teman wartawan. Ya, kalau buat teman-teman sih, menurut saya kalau misalnya lomba seperti ini, sebaiknya mungkin diikuti. Pertama ya supaya dia punya insting untuk bisa nulis bagus seperti apa, terus kesiapan bahan seperti apa gitu. Dan artinya kalau semakin kita banyak bikin tulisan untuk lomba, mungkin nanti akan terlatih gitu. Ya berharap gitu. Pastinya gitu kan, kalau udah ngikutin pasti berharap gitu kan. Berharap juara. Ya meskipun dari harapan 3 nanti naik sampai harapan 1, harapan 2 gitu. Ya ujung-ujungnya kan nanti tahu buat lomba tulisannya begini gitu loh. Ini ajang belajar kita juga ya, terus nguji diri sendiri. Jadi nggak usah. Yang pertama kan yang kita takutin cuma males doang kan Ji. Masih lama nanti aja. Begitu waktu dekat, udah mepet. Nggak jadi ikut gitu kan. Ya, dari awal mendingan diikutin kalau mau gitu. Jadi
kalau mau untuk ngikut serius ya memang harus mempersiapkan diri, dalam artian ya bahan harus kuat itu dari riset ataupun wawancara. Sehingga kalau kita wawancara itu ada nilai lebihnya gitu loh dibanding yang nggak wawancara gitu kan. Ada kan cuman lomba cuman ngutip dari sana ngutip dari sini gitu kan. Ya, Terus dipaket lagi ditulis ulang lagi. Terus bahannya sama-sama aja gitu. Jadi memang harus cari nilai lebih atau supaya mereka beda dengan yang lain. Dan itu mungkin bisa juara gitu, Jay. Iya. Terus kalau untuk dengan menang lomba ini, Mas lebih bangga terhadap diri sendiri atau ingin membanggakan nama SWA juga nggak sih, Mas? Ya sebenarnya ini kan termasuk ini doang ya, kayak personal branding lah. Artinya kalau kita juara, orang pasti tahu, oh si ini pernah juara gitu ya. SWA pasti akan keangkat dong gitu. Kita kan ibaratnya jalan seirama lah sama SWA gitu ya. SWA keangkat, kita pun keangkat gitu kan. Tapi ya prinsipnya kalau saya nggak pernah nargetin harus juara-juara, dan lomba ini juga baru sekali ini ikut yang yang ikut pengumuman-pengumuman seperti ini. Selebihnya ya nggak pernah gitu. Iya. Emang ini juga jadi benar tadi ajang personal branding kita ya, untuk buat ningkatin branding personal kita, sama SWA-nya juga keangkat ya. Iya. Baik. Halo Swalisius, kembali lagi ke Daily Life. Saya Fikri Rahman dari swa.co.id. Hari ini kita akan membahas salah satu pencapaian dari jurnalis swa.co.id atau SWA Online, yaitu M. Ubaidillah. Ubay, demikian sapaan jurnalis berbakat dan bertalenta di swa.co.id, baru-baru ini memperoleh juara kedua dari kompetisi jurnalistik Bluebird 2024 yang diumumkan pada awal pekan Januari 2025. Wih, selamat ya, Bay. Selamat. Terima kasih. Katanya juara dua nih. Iya. Iya, alhamdulillah. Apa artikelnya? Tentang apa? Judulnya apa dulu lah, judulnya. Judulnya itu Bluebird Bluebird perkuat SNI dan perluas layanan dan pembayaran non tunai. Kurang lebih seperti itu ya. Yang membahas apa, Bay? Kok bisa juara dua? Itu sebenarnya panjang ceritanya. Prosesnya kan panjang. Liputan segala macam. Kita bahas suara konsumen gitu. Jadi temanya itu setiap kilometer berarti. Jadi itu dari pengalaman konsumen yang menggunakan layanan Bluebird, tidak cuma taksi, ada bus segala macam gitu. Jadi bahasnya itu Bluebird kan punya standar sendiri, namanya Standar Nyaman Indonesia, itu SNI. Nah itu bagaimana SNI itu terimplementasikan atau tidak di layanan setiap hari. Makanya suara konsumen itu penting. Ubay itu, gue baca ya, Bay ya, ada beberapa, kayak nggak salah sih 2 ya narasumber yang kalau Ubay bilang tadi suara konsumen ya. Emang si konsumen itu sekilas gue lihat ya, baca itu pengalaman dia menggunakan Bluebird sebagai pelanggan ya. Emang gimana, Bay, pengalaman si narsum itu? Jadi narsum itu benar-benar menggunakan Bluebird itu hampir setiap hari untuk mobilitasnya, pulang pergi kerja segala macam ya. Bahkan sejak sebelum pandemi dia udah pakai Bluebird. Dia berhenti pakai Bluebird karena ada pandemi, gitu kan. Nah, dia sudah punya supir langganan, pengemudi taksi langganan. Jadi karena sudah nyaman, akhirnya dia pakai pengemudi itu terus sampai punya kontaknya lah. Jadi kalau kontak pengemudinya, iya. Jadi kalau dia butuh, iya. Kalau dia butuh, dia tinggal kontak. Kalau dia mau pakai jasa taksi Bluebird, dia tinggal kontak. Jadi karena udah merasa nyaman kayak gitu, seperti itu. Jadi sudah merasa kayak supir pribadi lah, istilahnya seperti itu, Mas. Terus bertautan dengan SNI, dengan layanan digital, transaksi non tunai, emang kayak gitu. Dia emang bayar kayak apa biasanya, Bay? Dia langsung yang pelanggan yang diwawancara sama Ubay. Ya kadang kalau pengemudinya itu minta tunai, dikasih tunai. Kalau lagi nggak bawa tunai, bisa pakai kris gitu, digital gitu. Bahkan sekarang Bluebird juga ada pembayaran non tunainya, itu ada EasyPay, via EasyPay di aplikasi My Bluebird. Berarti Ubay sering liputan Bluebird ya? Apa preskon atau apa? Ya, sehingga bisa ngolah kayak gitu? Sering acara Bluebird, preskonnya sering. Terus kita juga pengguna Bluebird sebenarnya, cuma kan kita tidak bisa. Benar-benar. Jadi kalau musim hujan gini kan kemana-mana kan susah kan. Kalau nggak naik angkutan umum ya naik ke Bluebird itu, gitu. Jadi
apa namanya gampang lah. Ya, ya. Sekarang udah makin gampang, pesennya juga nggak harus berhentiin di pinggir jalan. Jadi kita bisa pesen via aplikasi, semuanya jadi gampang. Ya, ya, ya. Gitu. Baik, waktu diberikan penghargaan, Ubay cerita ya bahwa ada awarding naiknya ya gitu ya. Seperti di artikel ini ya, Sualisius, Ubay menerima langsung dari Direktur Utama Bluebird Pak Andre. atau PT Bluebird Tbk Andrianto Joko Sutono ya. Ya. Panggilnya Pak Andre ya. Pak Andre. Kita panggil Pak Andre. Pak Andre katanya sempat ngobrol tipis-tipis ya. Sipil lah, Ubay. Ngobrol apa tentang artikelnya Ubay gitu? Ya ngobrol tentang isinya baca suara konsumen. Beliau baca itulah, baca para peserta, karya para peserta. Karena jajaran direksi, jurinya mungkin ada dari jajaran direksi juga, gitu. Jadi baca karya para peserta, suara konsumen seperti apa. Beliau memperhatikan banget lah, karena kan sebagai perusahaan yang menawarkan jasa ya. Jadi masukan-masukan dari konsumen itu perlu. Makanya beliau baca-baca itu, gitu. Baik, kalau di pengalaman Ubay nih, Bluebird nih kayaknya bukan kayaknya ya, dengan tadi standar nyaman Indonesia, layanan non tunai, terus layanan lagi lainnya yang dikembangkan. Kalau Ubay ngelihat Bluebird itu sebagai perusahaan transportasi darat ya, dan layanan lainnya, Ubay melihatnya gimana sih? Kan dia juga meluncurkan City Transland ya, gitu ya. Itu gimana Bay melihat Bluebird? Jadi kalau saya lihat Bluebird sendiri emang salah satu yang terbaik ya di jasa transportasi lah. Baik itu yang jasa transportasi sewa kayak taksi gitu kan, terus apa namanya ada layanan antar kota juga. Jadi taksinya benar-benar nyaman, pengemudinya bawa mobilnya enak, bersih, wangi gitu segala macam. Jadi hal itu benar-benar diperhatikan. Bahkan yang terbaru kan yang antar kota antar provinsi itu busnya juga nyaman banget. Meskipun saya belum pernah pakai, tapi pernah lihat busnya gitu waktu peluncuran. Jadi busnya bagus banget. Ada beberapa kelas itu bagus. Itu ke Surabaya, ke Yogyakarta kalau nggak salah ya. Baik, Sualisius. Ini salah satu pengalaman jurnalis SWA. SWA.co itu bagian dari SWA Media Group. Ubay mengisahkan pengalamannya meliput dan ini Bay, closing statement dari Ubay, apa makna dari kemenangan ini bagi Ubay sebagai seorang jurnalis ya? Ya ini bisa untuk ngasah skill ya. Kita bisa untuk ngasah skill kita sejauh apa gitu kan, karena meskipun apa namanya lombanya mengadakan perusahaan, tapi kita tetap harus objektif gitu. Keren itu. Jadi suara konsumen seperti apa kita tuliskan di artikel tetap gitu. Ada masukan-masukan dari konsumen, kita tetap tulis itu. Jadi kita menuliskan apa yang faktanya seperti apa, seperti itu. Baik. Terima kasih Ubay atas kehadirannya di Daily Life Sualisius. Demikian pengalaman Ubay memenangkan lomba jurnalistik di Bluebird. Saya Fikri Rahman dan rekan saya Ubay mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di episode Daily Life berikutnya. Bye-bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, SWA.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. SWA.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. SWA.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store
dan mengikuti kami di media sosial @swamedia_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi swa.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.